Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Satu Hati, Sapaan Tuhan tiap pagi. Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam keadaan sehat, sejahtera, serta berbahagia. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan sebagai landasan aktivitas kita hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih Engkau telah membangunkan kami dari tidur kami semalam. Terima kasih untuk hari baru dan saat ini sebelum kami menjalankan aktivitas kami sehari-hari, kami akan mendengarkan firman-Mu. Sertailah dan mampukan kami untuk memahami dan menjalankan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu yang terkasih, tema refleksi bulan Oktober ini adalah kasih dalam rumah tangga. Adapun nats Alkitab yang mendasari firman Tuhan tersebut diambil dari Kolose 3 ayat 18 sampai 21. Dan Ananda Lisa, Jemaat Praremaja GKJ Condong Catur akan membacakan untuk kita semua. Kepada Ananda Lisa, dipersilakan. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kolose 3 ayat 18 sampai 21 yang demikian. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Ananda Lisa, Tuhan memberkati. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, khusus edisi hari ini, Jumat 14 Oktober tahun 2022, subtemanya adalah menjadi topi. Bapak Ibu, tentu Bapak Ibu tahu bahwa topi jika digunakan mestinya digunakan di kepala. Tidak ada topi dipakai di kaki. Ketika kita memakai topi maka selalu dipakai di kepala yang berfungsi sebagai pelindung dari panasnya matahari, atau melindungi dari debu, atau melindungi dari hujan agar kepala tidak basah. Lalu apa hubungannya antara subtema pagi ini dengan nats kita dari Kolose 3 ayat 18 sampai 21? Khususnya ayat yang ke-18 yang berbunyi, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, zaman ini sudah berubah. Banyak perempuan yang tampil setara dengan laki-laki. Tidak diperlakukan lagi sebagai konco wingking atau teman di belakang yang hanya mengurus rumah tangga saja. Kita lihat di gereja sudah banyak pendeta perempuan dibanding tahun 60-an. Pada sisi lain, ada orang yang gagal paham menafsirkan peran perempuan sehingga terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga. Kata tunduk dalam ayat firman Tuhan itu adalah hormat, bukan melampaui perannya sebagai penolong. Penolong tidak boleh mendahului yang ditolongnya. Ia selalu berada di samping, sehingga selalu mendengar apa kehendak dari yang ditolongnya. Rumah tangga akan kacau bila penolong menjadi topinya. Kalau suami adalah kepala keluarga, bagaimana jadinya bila istri menjadi topinya?
Topi selalu berada di atas kepala, tadi sudah disampaikan di awal. Lalu siapa yang memimpin keluarga? Alangkah baiknya bila keluarga dikelola bersama-sama demi kebahagiaan rumah tangga. Hidup saling melengkapi. Kalau perempuan kini mendapat kesempatan untuk berperan setara, hal itu adalah kemurahan Tuhan. Kita tahu bahwa banyak negara yang masih memposisikan perempuan lebih rendah dari laki-laki dalam banyak hal. Sehingga saling melengkapi itulah yang dikehendaki Tuhan, sehingga manusia diciptakan laki-laki dan perempuan. Bukan kelas 2. Tidak ada kelas dalam penciptaan. Yang ada ialah saling mengasihi di antara keduanya, karena saling membutuhkan. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, supaya perempuan melekat kepada suaminya. Di dunia ini perempuan lebih banyak yang berumur panjang daripada pria, karena tulang rusuk beda dengan debu tanah. Bersyukur bahwa Tuhan tidak salah menciptakan. Tuhan tidak salah menciptakan manusia. Yang salah adalah yang mengelolanya, sehingga tidak ada damai sejahtera dalam keluarga. Demikian renungan kita pagi ini. Dan mari kita berdoa. Tuhan, ajarilah kami untuk senantiasa menyimpan firman Tuhan dalam hati kami dan memampukan kami sebagai sebuah keluarga yang saling melengkapi antara suami istri dan anak-anak, sehingga kami menjadi keluarga yang saling menghormati, menghargai sesuai dengan perannya masing-masing. Dan hari ini kami akan melanjutkan aktivitas kami. Lindungi dan berkatilah keluarga kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.